Semua kan kerjaan tuh susah, pabrik-pabrik ditutup. Nah, saya tuh salah satu korban kena PHK kayak gitu kan. Kalau jadi tukang jahit itu tuh penghasilannya kalau di kampung kayak gini ya kecil ya kan. Apalagi kan barang-barangnya yang murah-murah kayak gitu 4 sampai 600 ribu kan sebulan kayak gitu. Awalnya dulu kan saya dari waktu SMA tuh udah ngejahit dulu kayak tas, terus bendera buat nama dan uang jajan lah kan. Dari situ alhamdulillah pulang sekolah saya ya jahit lagi misalkan kayak gitu sampai malam. Kalau jadi tukang jahit itu penghasilannya kalau di kampung kayak gini ya kecil ya kan. Apalagi kan barang-barangnya yang murah-murah kayak gitu. Apalagi saya kan cuma kerjanya pulang sekolah sampai maghrib udah ngaji, malam lanjut lagi. Paling itu penghasilan sebulan tuh 4 sampai 600 ribu kan sebulan kayak gitu. Jadi seberapa ya Pak? Kumaha ican beres-beres atuh euy. Seberapa minggu? Kan ini ya, bos satu dia ke sekolahnya lah. Kan kudu aya ieu-na atuh. Jadi supaya kan kakek kirim tereng. Nah, sudah kemarin sudah sekolah lah, sudah mau sekolah jadi nggak ada melana, ada buat. Atuh kieu mah atuh kumaha kirim lah atuh. Internet bos Berarti udah habis itu saya dari lulus SMA tuh pernah kerja juga sebagai supplier, bukan supplier namanya ya, penyedia bahan buat ini, buat pembangunan kayak beli semen, beli pasir, beli besi kayak gitu. Nah alhamdulillah dapat di Cikarang waktu itu di pabrik. Udah baru setahun itu masuk ke Covid. Jadi semua kan kerjaan tuh susah, pabrik-pabrik ditutup. Nah saya tuh salah satu korban kena PHK kayak gitu kan. Jadi saya itu putusin dari Cikarang pulang ke rumah, muter lagi otak tuh buat nyari apa, nyari penghasilan lain. Dulu saya juga pernah jualan di marketplace via Facebook. Pernah tuh dapat orderan sampai 500 lusin. Awalnya tuh seneng banget ya Pak. Dapat orderan lah segitu, baru pertama udah dapat orderan segitu, seneng banget. Apalagi dia tuh ngasih uang muka lah buat perjalanan kita nganterin barangnya. Nah dari situ saya kan gak punya modal juga untuk barang sebanyak itu ya Pak. Jadi saya cuma sanggupin itu cuma 50 lusin dulu supaya kedepannya bisalah kalau udah punya uang lagi kita bisa kerja sama lagi. Nah dari situ saya udah siapin barang nih, udah bikin sendiri terus saya udah mau anterin ke situ, udah janjian sama orangnya, sama pembelinya di suatu tempat gitu Pak. Terus si orangnya itu bilang ke saya, barangnya masukin dulu mobil saya ya, biar aman, nanti AA sama saya pergi ke bank, soalnya ATM saya keblokir katanya kayak gitu Pak. Terus udah dari situ saya percaya aja, soalnya kan dia udah ngasih uang muka juga, terus dianya juga ikut sama saya. Nah udah di perjalanan kita tuh mau ke bank, dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia tuh berhenti tengah jalan, terus tunggu dulu ya, saya ambil sesuatu di rumahnya katanya. Nah udah saya tunggu tuh hampir 30 menit. Tiba-tiba si orangnya itu gak muncul. Nah dari situ saya pikiran, wah kayaknya saya kena tipu. Saya langsung balik lagi ke tempat yang awalnya tadi janjian, yang barang saya ada di mobil dia. Terus udah saya sampai lokasi, sampai kebut-kebutan itu, mobilnya udah gak ada, orangnya udah gak ada. Nah dari situ saya udah nangis mau lapor polisi. Ya saya anak kecil waktu itu ya Pak, umur 20-an, gak tahu apa-apa.
bingung mau kemana. Nah dari situ saya pasrahin aja, itu mungkin bukan rezeki saya juga, ya mungkin juga itu salah satu teguran lah, cobaan buat saya lebih baik lagi. Alhamdulillahnya tuh saya ketemu seleri gitu kan. Saya coba belajar jualan di seleri di Facebook kayak gitu. Saya lihat tutorial di YouTube kayak gitu. Terus saya alhamdulillah bisa jualan tuh closing. Alhamdulillah penghasilan saya tuh dari awalnya misalkan dari pabrik misalkan berapa gitu, itu jauh banget dari penghasilan saya di seleri kayak gitu kan. Seleri tuh minimal tuh 2 sampai 3 jutaan lah Kang, itu minimal. Tertinggi tuh bisa 5 sampai 6 jutaan kayak gitu kan. Alhamdulillah tuh bisa ya ngidupin saya, ngidupin orang tua juga kayak gitu. Terus bisa beli apa yang saya pengen kayak gitu kan. Impact-nya jualan di seleri itu ya alhamdulillah kan, malahan dulu tuh saya sempat dibilang ngurus tuyul, soalnya kan kerja di rumah gak pernah kemana-mana gitu, hitungannya bukan kerja ya, rebahan lah kan, tapi bisa beli apa yang saya pengen, kayak beli motor, beli apa kayak gitu. Nah itu sempat dibilang sama ke tetangga itu ngurus tuyul kayak gitu kan, tapi saya buktiin kan, saya ajak-ajak anak mereka juga buat jualan di seleri, ya alhamdulillah mereka juga udah ngerasain gitu dampaknya dari seleri itu kayak gimana gitu.